Salam, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Agung. Kita akan melakukan perenungan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan bersama pada hari ini. Kita akan memulainya atau melakukan renungan ini dengan memohon pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan bawa kita dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kami bersyukur dan terima kasih untuk hari ini Tuhan. Engkau telah memberi kami kesempatan untuk bisa melakukan renungan firman-Mu. Kebenaran firman-Mu akan kami renungkan, akan kami hayati, akan kami pahami, dan akan kami ikuti bersama-sama. Mohon hadiran Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi kami, memberi kami bimbingan dan pertolongan agar kami anak-anak-Mu ini bisa memahami firman-Mu, agar kami sungguh-sungguh percaya bahwa firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang keluar dari mulut Allah kami yang hidup. Berfirmanlah kepada kami semua ya Bapa. Kami anak-anak-Mu ini siap mendengarnya. Kami percaya bahwa Engkau telah hadir di tengah-tengah kami ya Bapa, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara, dimanapun berada, sungguh kami akan melaksanakan perenungan ini dengan sungguh-sungguh memohon Tuhan hadir memberi kita pertolongan pada saat ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang ketiga. Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang ketiga. Bunyinya demikian. Padahal Engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Padahal Engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Amin. Dari bacaan ayat firman Tuhan ini, kita akan memberi tema yang akan kita renungkan, yang kita bahasnya yaitu puji-pujian kita dan pertolongan Allah kepada kita. Puji-pujian kita dan pertolongan Allah kepada kita. Jadi saudara, Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, dalam ibadah kita orang percaya, yaitu orang Kristen, selalu ada puji-pujian. Dan puji-pujian itu diiringi dengan alat-alat musik. Dan alat-alat musik ini dari zaman ke zaman berubah atau berganti.
karena mengikuti perkembangan zaman. Kita sudah terbiasa dengan ibadah kita yang selalu ada puji-pujian, lagu-lagu yang memuji Tuhan, lagu-lagu yang berisi kata-kata untuk memuji, memuliakan, dan meninggikan Tuhan kita. Sering orang-orang yang di luar kita, maksudnya orang yang bukan orang percaya, menuduh atau membuat suatu statement bahwa puji-pujian yang dilakukan gereja-gereja atau dalam ibadah kita pada saat ini itu hanya dibuat zaman sekarang. Zaman dulu kata mereka tidak ada itu. Nah, itu tidak sesuai dengan kenyataan firman Tuhan yang tertulis dan sejarah. Kalau kita melihat firman Tuhan dari zaman Musa, zaman Alkitab ditulis, zaman Nabi Musa, sudah ada puji-pujian dalam ibadah-ibadah umat Israel. Mereka melakukan ibadah dengan puji-pujian dalam kemah mereka yang dalam perjalanan dari Mesir kembali ke tanah perjanjian. Tuhan memerintah mereka, mengajari mereka ibadah dengan puji-pujian. Itulah sebabnya mengapa kemudian ada salah satu suku dari Israel ini, yaitu suku Lewi, dipilih secara khusus melakukan puji-pujian atau melakukan ibadah bagi Tuhan bersama dengan suku-suku Israel lainnya. Jadi dikhususkan satu suku dari mereka yang melakukan ibadah, yang melakukan puji-pujian kepada Tuhan. Jadi dengan adanya firman Tuhan yang menjelaskan ini, maka tudingan orang-orang di luar kita tidak terbukti. Jadi sejak zaman Nabi Musa sampai nabi lainnya, kemudian sampai pada Raja Daud, sampai sekarang pun kita meneruskan perintah Allah dalam ibadah harus ada puji-pujian tersebut. Jemaat Tuhan, mengapa Tuhan memerintah ada puji-pujian dalam ibadah kepadanya? Karena ketika kita melakukan puji-pujian dan puji-pujian kita itu adalah puji-pujian yang sesuai dengan kehendak Tuhan, jadi bukan puji-pujian asal-asalan, tapi harus sesuai. Itu sebabnya mengapa Tuhan memilih
salah satu suku mengkhususkan diri melakukan puji-pujian dan ibadah. Karena supaya puji-pujian yang dilakukan itu adalah sesuai dengan kehendak Allah, kehendak Tuhan nantinya. Jadi bukan puji-pujian asal-asalan, puji-pujian sesuai dengan kehendak manusia. Dengan demikian kita akan melihat atau mengetahui dalam ibadah-ibadah kita di gereja, apakah puji-pujian itu sesuai dengan kehendak Allah atau ditujukan kepada Allah, atau itu puji-pujian asal-asalan atau untuk menyenangkan baik orang-orang maupun mereka yang bertugas melakukan puji-pujian. Dan terlebih mereka yang membawa puji-pujian, menurut firman Tuhan mereka dikuduskan, dipilih. Suku Lewi dipilih, dikuduskan, dikhususkan. Lalu dalam ibadah kita di gereja, apakah mereka yang diminta atau dijadwal untuk melakukan puji-pujian itu sudah dikuduskan? Itu yang menjadi persoalan kita pada gereja-gereja masa kini. Jadi jemaat Tuhan, ada dua macam manfaat apabila puji-pujian yang kita sampaikan itu adalah sesuai dengan kehendak Allah. Yang pertama, yaitu kita mendapat perkenan hati Allah. Sehingga saat kita mengalami dua macam keadaan yang saling berlawanan, kita ini sering mengalami keadaan yang saling bertolak belakang, berlawanan, yaitu seperti keadaan kita sedih dan senang, atau dalam bentuk lainnya. Itu menjadi membuat kita larut dalam perasaan tersebut. Tetapi dengan perkenannya Tuhan atas puji-pujian kita, atau Tuhan berkenan atas puji-pujian yang kita sampaikan, hal demikian tidak akan Tuhan izinkan terjadi pada diri kita. Jadi kita tidak akan mengalami lagi mungkin suatu keadaan yang membuat kita sedih sehingga kita larut dalam kesedihan tersebut. Itulah sebabnya mengapa dalam peristiwa kesedihan seperti kematian dilakukan penghiburan atau ibadah penghiburan. Dalam ibadah penghiburan itu ada lagu puji-pujian kepada Tuhan. Itulah tujuannya lagu yang dinyanyikan dalam rumah duka atau dalam perkumpulan duka tersebut, yaitu supaya orang-orang yang berduka tidak larut dalam kedukaannya.
dalam kesedihan mereka. Jadi itulah jawabnya mengapa dalam kedukaan orang Kristen kok dilakukan ibadah dengan puji-pujian atau menyanyi. Sering orang luar menganggapnya sesuatu yang tidak baik. Tetapi dalam Kristen, dalam ibadah kita, tujuannya ialah Tuhan yang menerima puji-pujian kita, yang berkenan atas puji-pujian kita, akan membuat orang-orang yang dalam kedukaan dan dalam kesedihan itu akan tidak lagi terus larut dalam kesedihan tersebut. Dia akan menghibur mereka atau menghentikan kesedihan mereka yang berlarut-larut. Yang kedua dari puji-pujian yang berkenan bagi Tuhan, yaitu Tuhan yang kita senangkan hatinya akan duduk di atas puji-pujian kita. Jadi Tuhan yang adalah Roh yang senang dengan puji-pujian kita akan duduk di atas puji-pujian kita atau bersemayam di atas pujian kita, yaitu ini berarti Tuhan datang kepada kita dan pasti akan berbuat sesuatu yang dipandangnya baik bagi kita. Jadi karena dia senang, dia datang duduk di atas puji-pujian kita atau bersemayam di atas puji-pujian kita, dan kedatangannya tersebut pasti akan melakukan sesuatu yang dipandangnya baik bagi kita atau memberkati kita yang sedang menyenangkan hatinya tersebut. Jadi jemaat Tuhan, yang memerintah kita melaksanakan puji-pujian itu adalah Tuhan sendiri. Oleh karena itu marilah kita memuji Tuhan kita Yesus Kristus dengan kata-kata yang mengalir dari dalam hati kita, atau puji-pujian yang ditujukan kepadanya atau memuliakan dia ataupun menyenangkan dia, bukan puji-pujian yang asal-asalan atau menyenangkan hati kita sendiri. Jadi jemaat Tuhan, firman Tuhan lain yang memerintah kita untuk melakukan puji-pujian kepadanya, di antaranya terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-10 ayat yang ke-30, ayat yang pertama. Mazmur pasal 103 ayat yang pertama. Mazmur 103 maksud saya, yang bunyinya demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, artinya di dalam diri kita. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Jadi kita memuji namanya yang kudus
Dan kitab Mazmur 150 ayat 3 yang juga adalah perintah Tuhan kepada kita untuk memujinya, yang diperintahkannya melalui penulis Mazmur 150 ayat 3. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Jadi memakai alat musik. Kalau di zaman Mazmur, zaman dulu, mereka memujinya dengan sangkakala, dengan gambus dan kecapi. Tapi zaman sekarang sudah dengan alat-alat yang sudah kita anggap alat baru, alat yang zaman sekarang, zaman modern. Jadi pakailah itu untuk memuji Tuhan atau mengiringi kata-kata yang memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Allah kita, dikatakan firman Tuhan kita di atas tadi, bersemayam di atas puji-pujian kita umatnya dimanapun, tetapi harus sesuai dengan firman-Nya, yaitu Dia Allah yang kudus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan untuk bisa mengerti dan juga melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami kuduskan, Allah yang kami muliakan, Engkau Allah yang kudus, Engkau Tuhan yang berkuasa di bumi dan di sorga. Engkau Allah yang kudus, Allah yang empunya langit, bumi, dan segala isinya. Sehingga kami layak memuji Engkau. Kami umat-Mu layak menyembah Engkau. Oleh karena itu Bapa, ajarilah kami semua anak-anak-Mu untuk melakukan puji-pujian yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ajari kami untuk melakukan puji-pujian bukan untuk memuliakan, untuk menyenangkan hati kami, tapi untuk Engkau, untuk menyenangkan Engkau ya Tuhan, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dan kami percaya Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk melaksanakan firman-Mu ini. Terpujilah Engkau Allah kami, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin.